Baik, perkenalkan nama saya Gugu Bisono dari mahasiswa program studi Sistem Informasi 2019 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majong Malang. Saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah umum Pancasila tahun pelajaran 2020-2021. Ini masuk di jurnal yang saya ambil adalah tentang rekonstruksi ekonomi Pancasila sebagai perwujudan keberlanjutan pembangunan nasional. Nah, ini adalah jurnal yang terkait rekonstruksi ekonomi Pancasila sebagai perwujudan keberlanjutan pembangunan nasional. Nah, salah satu solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila. Pancasila adalah intisari dari keberadaan Indonesia sebagai suatu negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, filsafat, dan juga sebagai perwujudan dari prinsip dasar untuk Indonesia yang mandiri. Oleh karena itu, revitalisasi atau kebangkitan kembali Pancasila seharusnya menjadikan fokus utama dari program pemerintah agar nilai Pancasila dapat dijiwai oleh setiap bangsa Indonesia. Para pendiri Indonesia berkeyakinan bahwa Pancasila dapat membebaskan rakyat dari kemiskinan, kelaparan, kesenjangan sosial, dan korupsi. Selain itu juga dapat menjadi landasan agar mampu menjalin kerjasama dengan negara lain secara menyeluruh. Pergulatan pemikiran ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia menjadi topik yang tidak pernah habis untuk didiskusikan. Indonesia merupakan negara emerging market dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diperhitungkan di pentas global. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas bahwa bangunan ekonomi Indonesia sangat rapuh, di mana ketika terjadi krisis ekonomi global di Amerika Serikat dan Eropa ternyata menular ke Asia dan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013 muncul istilah Fragile Five, yaitu 5 negara dengan nilai tukar yang paling rawan terkena guncangan akibat pelarian modal. Kelima negara tersebut adalah Brazil, Indonesia, India, Afrika Selatan, dan Turki. Basis teori yang mendasari ekonomi Pancasila. Tetapi paradigma pertumbuhan ekonomi dikritik oleh berbagai pihak. Todaro dan Smith tahun 2003 menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk pada kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Menurut Baudrillard tahun 2011 mengkritik secara tajam ideologi pertumbuhan. Ia menyatakan bahwa ideologi pertumbuhan hanya menghasilkan dua hal, yaitu kemakmuran dan kemiskinan. Makmur bagi yang diuntungkan dan miskin bagi yang dipinggirkan. Ia juga bahwa menyebut pertumbuhan sebagai fungsi kemiskinan. Ideologi pertumbuhan mengarah kepada pemiskin psikologis dan kefakiran sistematik karena kebutuhan. Kebutuhan karena melampaui batas produksi, konsumsi melampaui produksi, konsumsi tanpa henti, rakus dan serakah. Baudrillard menjelaskan kritikannya ini dalam bukunya berjudul Masyarakat Konsumsi adalah Société de Consumption, di mana tidak ada masyarakat yang disebut berkecukupan. Semua masyarakat mengkombinasikan ekses struktural dan kefakiran struktural. Masuk di ekonomi Pancasila. Identitas ekonomi Pancasila menurut Yarto tahun 1987 mendefinisikan ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yakni ekonomi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Yarto menekankan kegotong royongan nasional bukan hanya kegotong royongan pedesaan di rukun kampung, tetapi kegotong royongan pada tingkat nasional. Pertanyaan dasar kita adalah apakah ekonomi Pancasila itu ada? Bagaimana bentuknya? Bukankah yang ada itu hanyalah ekonomi kapitalis? Yarto dalam buku Ekonomi Pancasila mengangkat sebuah pesimisme yang orang hanya menyebutnya ekonomi Pancasila itu sebagai suatu teori atau gambar yang tidak mungkin ada dalam dunia. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi Pancasila yang digambarkan sangat bertolak belakang dengan realitas ekonomi yang dihadapi sehari-hari oleh masyarakat. Yang dihadapi masyarakat adalah sistem ekonomi yang bertolak belakang dengan asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional. Nah, ekonomi di Pancasila di masa pandemi COVID-19 pada tahun ini. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
terutama di masa pandemi tatanan baru di tengah pandemi COVID-19, maka fokus program diarahkan pada pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pertama kapasitas dan kompetensi, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi wirausaha muda. Yang kedua ada apresiasi, meningkatkan peluang usaha, startup, dan sosiopreneur melalui apresiasi dan akses pembiayaan. Yang ketiga adalah sinergi atau perbaikan ekosistem pengembangan kewirausahaan pemuda melalui peningkatan kapasitas tata laksana dan sinergi lintas sektor. Selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI terus mengajak anak-anak muda Indonesia untuk bersatu dan bangkit menghadapi pandemi COVID-19 melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguat daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahannya pada rapat koordinasi nasional Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional tahun 2020 di Jakarta. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, sebut Kemenpora RI di bawah langsung Menteri Pemuda Olahraga dan Kemenpora RI Zainuddin Amali mengajak seluruh jajaran di kementeriannya untuk mendukung program tersebut. Kemenpora RI menjelaskan pemeran pemuda sangat signifikan dalam kemajuan suatu bangsa. Kemenpora RI telah menyiapkan program prioritas tahun 2020-2024. 2 dari 5 program prioritas yang disiapkan Kemenpora RI berisi tentang kepemudaan. Bunyi dari 2 program prioritas tersebut yaitu pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Lalu penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda, kata Menpora RI. Kemenpora RI baru ini menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi strategi lintas sektor pelayanan pemudaan tanggal 2020 sampai 21 Oktober 2020 di Hotel Sangrai La Jakarta. Rakor tersebut melibatkan beberapa kementerian dan lembaga lain yang mampu berkontribusi dan memberikan masukan terkait mengajak anak muda dalam peran meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pada rapat koordinasi strategi lintas sektor pelayanan kepemudaan ada beberapa agenda penting yang harus dijalankan dengan tujuan meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program. Kegiatan dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Agenda pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu agenda penting dalam koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan faktual bangsa Indonesia dewasa ini, yakni pentingnya penumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu tadi presentasi saya. Saya Kuku Bisono dari Program Studi Sistem Informasi 2019, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Maju Malang. Terima kasih.